Mas, ditutup dulu. Ditutup. Nah, untuk selanjutnya Lukas Febrian sudah siap, silakan open mic. Sudah, Pak. Ya. Oke, baik. Silakan waktu presentasi 10 menit, nanti dilanjut ke sesi tanya jawab. Baik. Silakan. Apakah sudah masuk, Pak? Silakan. Oke. Oke. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, yang terhormat kepada dosen penguji saya, Pak Iksan Thohir, dan yang terhormat pembimbing saya, yaitu Pak Somantri. Di sini saya akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tentang analisis efektivitas logistik regression dalam identifikasi serangan DDoS pada jaringan IoT. Sebelum itu, perkenalkan dulu, saya Lukas Febrian Lovra, prodi saya dari Teknik Informatika dengan NIM saya 2022 004 0076 pada tahun 2025. Oke, yang pertama itu dia pendahuluan, latar belakang dan tujuan penelitian. Dalam slide ini kita saya akan membahas kayak konteks fundamental di balik serangan DDoS dalam jaringan IoT. Dengan terusnya bertambah perangkat IoT, tantangan terhadap keamanan itu semakin mendesak. Oleh karena itu, penelitian ini tuh berfokus pada evaluasi efektivitas logistik regression dalam mendeteksi serangan ini dengan tujuan untuk memperkaya pemahaman dan pengetahuan yang ada serta menawarkan kontribusi praktis dalam upaya pengembangan sistem deteksi intrusi yang lebih baik. Nah, di sini tuh ada 3 poin. Yang pertama itu latar belakang serangan DDoS pada jaringan IoT. Serangan DDoS bertujuan untuk merusak ketersediaan layanan untuk mengalihkan atau kayak membanjiri server target tertentu yang seringkali eh, dia tuh terdiri dari kayak perangkat-perangkat IoT, entah itu dari smart home atau alat IoT yang lainnya. Itu tuh kayak nggak punya kapasitas yang tinggi. Lalu tujuan penelitiannya itu untuk mengevaluasi kayak seberapa efektif dengan algoritma logistik regression dalam mendeteksi serangan DDoS tersebut, serta kayak memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pola dan karakteristik serangan ini. Lalu ada poin yang terakhir itu ada manfaat penelitian. Manfaatnya itu kayak ingin diharapkan mendapatkan kontribusi yang signifikan dalam literatur di bidang keamanan cyber dan juga praktis dalam pengembangan alat deteksi intrusi yang handal untuk jaringan IoT. Yang selanjutnya itu ada dataset dan metodologi, deskripsi dataset dan proses penelitian. Pada slide ini saya akan mempelajari dataset yang digunakan serta metodologi yang diadopsi dalam penelitian ini. Adopsi dataset CIC IoT DIAT 2024 kemungkinan
kita untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai serangan DDoS yang terjadi. Sedangkan metodologi yang terstruktur memastikan bahwa hasil pengelolaan data dapat diandalkan. Selain itu, pemrosesan yang tepat penting untuk dioptimalisasikan kualitasnya dari data yang sebelum digunakan dalam pelatihan model. Lalu poin-poinnya, dia ada deskripsi dataset CIC IoT DIAT 2024. Dataset ini tuh saya dapat dari University of New Brunswick. Dia itu ada 470.000 catatan yang mencakup berbagai jenis serangan DDoS. Yang di sini yang saya ambil itu ada HTTP, TCP, dan juga UDP. Yang mempresentasikan skenario di dunia nyata yang dihadapi oleh jaringan IoT. Lalu metode penelitiannya itu digunakan untuk integrasi dan eksplorasi awal dataset dipadukan dengan proses analisis data yang untuk memahami anomali dan pola yang terdapat dalam trafik DDoS. Lalu di sini poin terakhirnya pemrosesan data. Proses ini tuh meliputi pengelolaan nilai yang hilang serta normalisasi fitur. Yang sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan untuk pelatihan model berada dalam format yang optimal dan kayak konfirmasi. Lalu yang selanjutnya, analisis data eksplorasi atau disebut singkatannya itu EDA, menggali pola dan gambaran data. Di sini saya menganalisis lebih dalam mengenai data-data yang telah dikumpulkan. Analisis distribusi tidak hanya memberikan kita tentang prevalensi setiap tipe serangan, tetapi juga membantu kita memahami tantangan yang dihadapi seperti banyaknya nilai yang hilang, terus statistik deskriptif berperan penting dalam merancang langkah-langkah analisis berikutnya dengan menyediakan landasan yang baik untuk proses pelatihan model. Lalu poin yang pertama itu ada visualisasi distribusi serangan. Analisa awal menunjukkan distribusi serangan besar yang mendominasi dataset, di mana si HTTP itu dia menyumbang 61,32% serangan untuk menunjukkan tren serangan yang harus diperhatikan. Lalu identifikasi nilai hilangnya itu melalui analisis terungkap bahwa kolom DNS query type memiliki sejumlah besar data hilang yang dapat menimbulkan tantangan dalam analisis lanjutan dan mempengaruhi hasil mode. Lalu di poin yang terakhir itu statistik deskriptif. Analisis statistik dapat dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai tipe data, variabilitas setiap fitur yang membantu dalam pengambilan keputusan analitis lebih lanjut. Selanjutnya ada pelatihan model logistik regression, proses dan evaluasi mode. Nah, setiap tahap data kita masuk ke dalam pelatihan model logistik regression. Di tahapan ini tuh penting untuk memastikan
bahwa model terlatih dengan baik untuk mengenali pola serangan si DDoS tersebut dengan melakukan evaluasi yang kompe, kompre, komprehensif. Kita tuh bisa memastikan bahwa model tersebut tuh tidak hanya akurat, tetapi juga bisa diandalkan dalam situasi nyata. Evaluasi model yang tepat dan terukur dari metrik yang telah disebutkan dan memberikan gambaran gambaran performa model secara keseluruhan. Lalu di sini ada poin-poinnya juga. Pembagian yang pertama itu ada pembagian data. Proses pembagian data itu dilakukan dengan rasio 70%. Untuk data yang dilatih itu 30% untuk si data ujinya yang memberikan kerangka kerja yang baik untuk evaluasi model dan menghindari overfitting. Lalu di poin yang kedua itu ada pelatihan model. Penggunaan logistik regression, parameter konvergensi yang ditetapkan itu max iternya itu 1000. Memungkinkan kita untuk mengoptimalkan pelatihan model untuk hasil yang lebih akurat. Lalu di poin yang akhir itu ada evaluasi model. Metrik untuk evaluasi yang mencakup akurasi, laporan klasifikasi, serta matriks kebingungan yang bersama-sama memberikan gambaran menyeluruh tentang model dalam mendeteksi serangan DDoS. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan menilai akurasi dan kualitas klasifikasi. Dalam slide ini kita menemukan bahwa model logistik regression itu yang saya buat itu berhasil dan mencapai akurasi sempurna dalam mendeteksi serangan DDoS. Ini adalah pencapaian yang mungkin lumayan untuk menunjukkan bahwa eh, model yang saya gunakan ini itu eh, mungkin efektif dan bisa diandalkan. Laporan klasifikasi dan matriks konfunsi itu memberikan kayak gambaran lebih dalam tentang performa model dan menunjukkan kemampuannya dalam membedakan data dengan akurasi yang luar biasa. Di sini ada 3 poinnya. Akurasi model yang pertama itu akurasi model. Model yang menunjukkan akurasi 100% ini mendeteksi serangan DDoS yang berarti semua instansi berhasil diklasifikasikan tanpa adanya kesalahan. Lalu yang kedua itu ada laporan klasifikasi dengan presisi recall dan F1 score masing-masing kayak sekitar dapatnya tuh 1. Nah, model ini tuh kayak menunjukkan kemampuan perfect dalam membedakan antara serangan dan bukan serangan. Lalu yang terakhir itu ada matriks konfunsi. Hasil matriks konfunsi ini menunjukkan bahwa tidak adanya false positif dan demonstrates efektivitas dan efisiensi model klasifikasi. Eh, eh, klasifikasi model. Lalu yang selanjutnya itu ada analisis kepentingan fitur, mengidentifikasi faktor dalam model. Kepentingan fitur dalam model logistik regression memberikan wawasan kritis mengenai faktor yang eh, untuk diperlukan mengidentifikasi serangan si DDoS dalam analisis ini. Fitur-fitur yang mempengaruhi si DDoS itu dapat disoroti. Lalu meningkatkan juga pemahaman
akan pola serangan dengan visualisasi yang tepat, itu kita bisa memperkuat argumentasi mengenai pemilihan fitur yang relevan dan dapat membantu dalam pengembangan pada model ini di masa yang akan mendatang. Lalu ada di poin yang pertama itu ada identifikasi fitur pentingnya. Melalui proses analisis atau fitur seperti interarrival time dan fitur teridentifikasi sebagai komponen kritis dalam deteksi DDoS memberikan wawasan penting untuk pengembangan model selanjutnya. Visualisasi fiturnya itu menampilkan visualisasi in iteratif dari 20 fitur teratas berdasarkan koefisien absolut yang memungkinkan kita untuk memahami relevansi masing-masing fitur dalam keseluruhan data. Lalu yang di poin ketiga itu dia relevansi fitur dengan menjelaskan bagaimana fitur-fitur ini berhubungan dengan jenis serangan DDoS, kita dapat menghubungkan teori dengan praktik serta mendukung pengembangan model yang lebih lanjut di masa depan. Lalu yang terakhir itu keterbatasan penelitian memahami batasan dan potensi perbaikan. Di slide ini tuh kita mengeksplorasikan keterbatasan penelitian yang dapat membatasi efektivitas dan aplikasi dalam model ini, model yang saya buat itu. Terus keterbatasan dataset dan generalizability model model menjadi fokus utama dalam memahami konteks di mana penelitian ini dilakukan. Pentingnya untuk mengenali batasan ini agar kita dapat mencari solusi atau jalan di masa mendatang dan merancang penelitian yang lebih lanjut agar komprehensif. Poin-poinnya itu yang pertama ada keterbatasan dataset. Jadi kayak nggak ada keseimbangan distribusi serangan dalam dataset yang mempengaruhi hasil model yang berpotensi bisa bertambah. Ketidakakurasian pada pengklasifikasian endpoint yang lebih jarang terjadi. Lalu yang kedua itu ada generalizability model. Model ini memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada situasi dunia nyata dan data lalu lintas IoT sehingga beragam dan dinamis. Lalu hasilnya itu mungkin nggak seakurat yang saya inginkan gitu. Lalu yang terakhir itu ada keterbatasan dalam skenario dunia nyata. Hasil yang mungkin diarahkan pada validitas di lingkungan terbatas dapat menambahkan kompleksitas dan variabilitas dalam penelitian. Lalu di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu bergerak maju ada beberapa rekomendasi penelitian selanjutnya guna memajukan pemahaman dan teknologi di bidang ini dengan memasukkan data lalu lintas normal, ISTRA hingga dibandingkan dengan model yang lebih canggih, kita bisa mendapatkan insight yang lebih dalam kemampuan serta keterbatasan setiap pendekat. Langkah-langkah ini tuh sangat penting untuk menciptakan sistem deteksi yang lebih akurat. Udah selesai, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Lukas. Silakan, Pak. Tanya jawab.
Baik, Lukas, berarti topiknya serangan DDoS. Ya? Oke, metode apa yang digunakan di sini? Iya, Pak. Iya, Pak. Metode apa yang digunakan? Metode yang digunakan itu logistic regression. Regresi logistik. Apa sih? Apa itu? Logistic regression itu apa? Halo? Bentar, Pak. Ya, logistic regression itu apa? Logistic regression itu dia seperti machine learning, Pak. Ada eh, beberapa jalan dia logistic regression tuh hampir mendekati machine learning. Ini untuk apa itu? Logistic regression itu? Dia tuh kayak untuk mendeteksi pola-pola atau titik-titik eh, bagian dari si serangan DDoS ini. Arti logistic regression ini dia digimanain sih datanya? Hasilnya itu digimanain? Hasilnya itu dia mendeteksi si serangannya, serangan si DDoS-nya kayak TCP, UDP, sama HTTP. Jadi memprediksi si data serangan ini. Oke, untuk memprediksi data serangan. Ya. Nah, si datanya sendiri tadi sudah diambil dari mana source sumbernya? Dari si itu University of New bentar Pak, saya agak lupa. Dia itu University of New Brunswick, UNB Pak. Data apa itu? Itu data IoT, kumpulan data si serangan-serangan dari IoT-nya itu. Ya, serangan DDoS. Di sini apa ada proses labeling? Ada Pak. Oke, apa aja? Si library-nya Nggak labeling, penlabelan. bentar Pak. Dikasih lihat datanya atau si serangannya? Ya, penlabelannya itu. Bisa jelasin yang penlabelannya? Kan logistic regression ini itu masuknya clustering atau klasifikasi sih? Masuknya kemana? Clustering atau klasifikasi?
Masuknya ke clustering. Masuknya ke clustering. Ya. Nah, berarti kalau clustering itu apa artinya? Harus ada apa? Clustering tuh dia ada kelasnya masing-masing. Kalau clustering perlu label nggak? Perlu, Pak. Kalau clustering itu termasuk supervise atau unsupervised? Eh, Kenapa, Pak? Boleh diulang lagi? Oke, kalau logistik aja ya, kita masuk ke logistik regression ini termasuk Oke. supervise apa unsupervised? Dia masuknya ke supervise. Oke, kalau supervise berarti tandanya perlu tidak di labeling. Kalau di label enggak kayaknya, Pak. Hmm? Eh, di label, Pak. Iya, berarti coba proses pelabelannya mana? Proses pelabelan tahu kan maksudnya? Berarti itu masuk di proses pre-processing data. Pelabelan ini tahu nggak maksudnya apa? Ada nggak proses pelabelan? Kalau proses labelnya nggak ada, Pak. Kenapa nggak ada? Ini kan nanti kaitannya dengan tadi ya hasilnya sampai 100% gitu kan. 100% ini dipertanyakan ya. Kalau bisa Ya, sampai 100%. Proses pelabelan tahu nggak maksudnya? eh, belum, Pak. Ya kan datanya udah ada tuh. Data Ya, apa namanya? OS kan ya. Koneksi ke IoT mungkin ya. Itu ya, kan Pak. harus dilabelin. Mana yang Ya, serangan, mana yang enggak ya. ya, Tergantung Pak. nanti aplikasinya mau seperti apa. Kalau saya lihat di sini sih, ada normal ya, ada serangan ya. Iya, Itu kan terus bulan ya. Nah, taunya si data itu serangan dan bukan data serangan itu dari mana? Saya curiga ini 100% jangannya dianggap serangan semua ini datanya. Bang Dede, guys. itu dari si anomalinya, Pak. Anomali si serangannya. Contohkan misalkan serangan itu misalkan DP-nya berapa, DPC-nya berapa. Gimana Lukas? Tadi gimana, Pak, pertanyaannya? Ya, pertanyaannya tadi kan itunya sampai 100% ya. Ya, ya, Nah, sementara kan tadi kan regulation logistik ini itu termasuknya klasifikasi ya. ya, Sebenarnya bukan clustering, klasifikasi. Kalau klasifikasi berarti termasuk satu supervise ini mesti labeli ini satu dan nol mungkin ya dalam posisi normal sama gitu kan. ya. Nah, proses pelabelannya sendiri dari data itu berdasarkan yang normal dan yang serangan ya dari proses ini. Ya.
Misalkan ini data UDP-nya sekian gitu ya, nilainya sekian dan data apalagi ya tadi ada HTML kan, Tadi request teh apanya gitu ya. Ya kayak itu anggap serangan ada Pak, sementara di bawahnya ini dianggap normal gitu. Ada kayak gitu nggak? Atau gimana sih konsep ini? eh, Apa sih? Sebenarnya datanya semua data sini. Oh ini datanya data serangan semua. Berarti semua dianggap serangan ini ya. ya Ya, prediksi ya pasti yang serangan kan semua 100%. Gitu nggak? iya Pak. Kemudian gimana kita menanggapi hasilnya 100%? Mungkin sih kalau bisa 100%. Eh, Dapat 100% tuh dia karena yang ini Pak data dari yang HTP itunya kayak HTP TCP itunya doang dari situnya soalnya kalau di untuk ngecek datanya lagi sebenarnya sih nggak 100% sih dia cuma Kalau data datanya dibagi berapa? Untuk data training, testing, sama data uji. untuk Dibagi-bagi nggak data datanya? si HTP ini ya Hmm. maksudnya di si hasil datanya tuh Ya, ini kan menggunakan regresi ini ya, si logistik kan. Oh, beda dengan regresi linear kan. Kalau linear ya kan datanya kontinu. mm, Ya berarti di sini Lukas harusnya bisa lebih memahami dari metode yang digunakan, algoritma yang digunakan, itu untuk apa sih hasilnya itu mau digimanain sebenarnya itu mau dilihat apanya gitu ya. Itu metodenya. Terus juga yaitu nanti kaitannya dengan data, baru nanti uh, pemrosesan dan implementasi dan lain sebagainya. Ya gitu paling ya. iya Pak Mungkin untuk laporannya kurang lebih mirip ya seperti itu. Jadi harus dikuatkan ini tuh mau ngapain gitu ya. iya Pak Di sini kan ya di rumus masalah sebenarnya udah jelas ya apa karakteristik serangannya ya. Ini ya termasuk serangan dari DDoS atau bukan ya kalau memang bukan gitu. Kalau memang yang lain mungkin harus dijelaskan lagi ya. Waktu ini mau meng- eh, mengklasifikasi seperti apa gitu ya. Tentang legasi logistik ya. Berdasarkan data itu. Ya mungkin seperti itu. Ya, saya bisa. Kayak Lukas, iya Pak pertama, ini kamu posisinya di mana sih? saya lagi di luar Pak Di rumah, di kampung halaman. eh, di tempat teman Masih di Sukabumi? ya nggak Sukabumi Ya, di maksudnya, kenapa? daerah Parung Kuda Pak Iya, masih di ya ini Tapi maksudnya kenapa ya Mas nggak ketemu saya lagi? Ya, kamu ini kan kemarin mendadak harus CP baru. Padahal penelitiannya kan sebenarnya sudah saya arahkan ya.
Iya. Cuman memang nggak tahu ini kamu nilainya apakah dilakukan benar-benar atau tidak gitu ya. Karena yang saya pengen tahu itu coba mana datasetnya. Eh, Dataset Ya, ini tadi di PowerPoint-nya yang atau dataset ya aslinya yang CICI ODI ya apa tuh CCOT di AD 2024 coba lihat. Nah, datasetnya. bentar, Pak. Yang di sini, Pak, atau Kan aslinya, bukan presentasi. Data eh, aslinya. oh si jurnalnya? Datasetnya. Yang 470.000 itu mana? Kan ngambil datasetnya tuh. Iya, CIC, IoT, dia 2024 mana coba? Kayaknya. bentar, Pak. Udah masuk belum, Pak? Cuman, oke, ini udah ada ya. Iya. Aja tuh stream IP destination search IP port. Yang menunjukkan IoT-nya yang mana? Yang ayo. Yang menunjukkan bahwa Yang itu IoT. yang TCP window masuk nggak, Pak? Enggak. Cari tahu itu. Kemudian selanjutnya lah. Kemudian coba kamu proses untuk klasifikasikannya gimana? Chat, Eh, tuh. Pakai Google Colab, Pak. Nah, coba lihat. Perlihatkan ke saya hasilnya. Eh, ini Pak udah di layar atau? Ya, oke benar. Import library, terus load and combine multiple dataset. TTP ke bawah. Ke bawah data analis ke bawah. Ya, coba hasil akhirnya mana? Ya, kan ini kamu dapat dari mana skripnya? Saya nyari di ini Pak Google. Jadi namanya script Pythonnya pakai ini. Ada yang dimodifikasi nggak? Kodenya atau Hmm. paling yang dimodifikasi Iya. yang ini paling yang top 20 itu. Buat apa tuh? Buat apa tuh? Jadi top 20 maksudnya. Jadi dia kayak eh, s- source kayak IP ininya tuh yang paling gede tuh apa di yang paling banyak tuh di stream dia yang kedeteksi serangannya kayak fitur kena Prospek serangannya. stream itu gunanya stream sama stream jitter. Stream jitter 60, stream jitter 30.
Nilainya apa? Masuk si top 20 ini masuk ke apa gitu ya, Pak? Ya kan itu ada stream, most frequency spot, SRC IP, stream jitter. Itu Dia tuh maksudnya apa bedanya antara stream yang paling atas sama stream jitter yang 60 deh? Karena kalau stream jitter itu dia bagian ya, next aja. Iya. Logistic regressionnya yang mana? Logistic regressionnya yang mana? Yang bagian ini, Pak. Itu mah hasil dari Hasilnya ya. modelnya yang menunjukkan logistic regressionnya. Apa? Logistic regression apa tadi? Tadi ditanyakan ke Faisal. Dia belum menjawab. Eh, logistic regression tuh dia data yang mendekati machine learning. Yang ada labelnya itu dia masuk ke klasifikasi. Cuma pahami lagi ya. Kasih ya. Iya, Pak. Nah ini kan kamu belum bisa eh, belum bisa melihat nilai karena kan kewajiban kalau riset nasional itu kalau riset nasional ya, minimal proceeding dan juga yang kedua bisa jurnal gitu. Salah satunya. Kamu kan progresnya belum dua-duanya kan ya. Iya, belum, Pak. Nah, ini tolong kamu perbaiki ya. Jangan sampai gini, jangan sampai kamu ambil dataset, kemudian ambil lagi scriptnya, file pattern ini, kemudian kamu hanya tinggal play aja gitu, keluar hasil gitu. Ya, Ya. kamu ini satu paket nggak antara script ini yang Python-nya dengan datasetnya? Si datanya sama si Python ya. Nah, Iya, dia sama gitu ya, iya sama, Pak. satu paket ya. Berarti itu sama aja kamu copy paste, pasti punya orang gitu ya. Ya di model aja, hasilnya kan pasti sama juga gitu. Ya, coba kamu kirim ke saya, kamu dapatnya dari mana saya cek. Nah, karena kalau kalau datasetnya sama, terus scriptnya juga sama, terus bedanya apa? Apa yang kamu kerjakan? Karena hanya apa namanya, hanya merunning si modelnya aja, pasti kan yang punya script ini pasti sudah melakukan hal yang sama gitu. Dan kamu tidak melakukan modifikasi di sininya gitu. Ya, gitu ya. Ya, Lukas ya. Ya, Pak. Dan nanti coba kirim ke saya source-nya kamu ngambil dari mana. eh, dan nanti saya akan cross check gitu. Jangan sampai ya tadi kamu hanya mereplikasi modelnya sudah ada, script-nya juga sudah ada. Terus apa yang kamu lakukan gitu kan nggak ada lagi. Iya. Itu ya. Ya, Kasih ya itu tolong diperhatikan. Nanti bimbingan lagi aja nggak apa-apa sampai iya, Pak. benar-benar selesai. Kalau bagus nanti saya support nanti untuk publikasinya. Kalau bagus ya, kalau bagus dan itu benar-benar kamu bikin sendiri gitu, entah itu modelnya.
atau yang lainnya gitu ya. Ya, Seperti Pak. itu ya. Kemudian yang kedua itu di laporan juga kemarin kita udah bimbingan online gitu ya. Iya. Ini masih belum sesuai nih. Ya. Jadi kayak misalkan daftar gambar jangan jadi daftar figur gitu ya. Jadi bahasa Inggrisnya daftar gambar ya gambar gitu ya. Iya, Pak. Kemudian di eh, pelaksanaan penelitian di sini kan kamu nggak ada objek penelitian kan nggak apa tempat penelitiannya kan nggak ada. Kenapa Iya. dicantumin Universitas Nusa Putra? Kalau objek penelitian, jadi dataset itu dia diambil dari mana? Ya, kemudian penelitian terkait pasti juga masih belum ya. Nah itu dilihat skillnya manajemen waktu ya. Bisa, nah, sebab dalam riset kan datanya ini jangan diceritain, kan belum dipresentasiin, Iya, Pak. enggak kan? Iya. Personal papernya, tapi belum disiapin karena memang kemarin saya lihat memang ini masih hanya copy paste ya. Kemudian logbook juga dilengkapi ya. Di logbook itu di sini kan hanya rencana pelaksanaan riset. Kamu coba cek di logbooknya dari absensi konsultasi itu terkait laporan ada harian itu yang dilakukan selama riset gitu ya. Kayak inilah ini kan baru konsultasi, identifikasi masalah penelitian judul penelitian, kemudian melakukan penelitiannya tahapannya kayak tadi kan pengumpulan dataset kayak gitu. Iya. Kemudian kalau ada proses labeling, anotasi gitu dan lain sebagainya. Itu kamu deskripsikan secara mendetail. Kamu coba cek di logbook yang saya share di grup itu ya. Dan ada logbook itu sama. Gitu. Jadi ada kegiatan harian yang dilakukan selama penelitian, ada yang kalau lembar konsultasi itu lebih ke laporan. Ya, Iya, Pak. seperti itu ya. Ya. Itu ya, guys ya. Iya, Pak. Baik, Oke, Pak. silakan Lukas ditutup. Ditutup dulu. Oke, terima kasih atas sarannya dari Pak Iksan Thohir dan juga Pak Sumantri. Sekian presentasi dari saya, Lukas. Terima kasih. Bisa nanti jam 1 jadi wawancaranya. Pak, izin keluar ya. Kayaknya Makasih. ini buat Ya. persiapan interview nanti. Kena cuk. Recording in Ente lah, ente.